mungkin ribuan jamaah datang berbondong-bondong ke sini, dan saya yakin ini kebanyakan pendatang dari luar daerah ya. Ya mungkin karena tempatnya terbatas, jamaahnya membludak, sehingga ada yang sholat di depan imam. Betul nggak sholat mereka itu batal karena berada di depan imam? Falau taqaddamal ma'mum. Nah, ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Wahba Az-Zuhaili. Kalau misalnya makmum berada di depan imam, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Sahabat-sahabat harmoni sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat afiat ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal yang saat ini viral di media sosial. Ada video di Dusun Garung ya, di Wonosobo. Itu memang pemandangannya sangat indah. Latar belakangnya itu gunung. Memang sangat cantik ya. Nah, yang menarik karena orang sholat Idul Adha sangat banyak, mungkin ribuan jamaah datang berbondong-bondong ke sini, dan saya yakin ini kebanyakan pendatang dari luar daerah ya, yang memang sengaja datang ke sini untuk sholat Idul Adha sekaligus mengabadikan momennya, tempatnya yang sangat indah memang ya. Nah, yang menarik karena mereka melaksanakan sholat Idul Adha, ya mungkin karena tempatnya terbatas, jamaahnya membludak, sehingga ada yang sholat di depan imam. Ya kita nonton videonya sama-sama ya, dari Volks Live Media. Iya, memang di depannya imam ya. Nih, banyak komentar yang mengatakan katanya sholatnya tidak sah, sholatnya batal. Karena ya imamnya harus di depan, loh kok malah dia yang di depannya imam. Betul nggak sholat mereka itu batal karena berada di depan imam? Nah, kita akan jawab di video ini ya. Nah, sebenarnya memang jumhur ulama mengatakan kalau dia di depannya imam berarti batal sholatnya. Nah, ini menurut 3 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Wa in taqaddama alaihi lam tasih salatuhu. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyutam bih. Imam itu dijadikan supaya untuk diikuti. Imam amam artinya di depan. Kalau dia di belakang imam berarti batal salatnya. Tapi ada satu mazhab, yaitu mazhab Malikiyah, yang mengatakan tidak batal salatnya orang yang berada di depan imam. Falau taqaddamal ma'mum. Nah, ini dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Wahba Az-Zuhaili. Kalau misalnya makmum berada di depan imam, maka sahhatis shalah. Salatnya sah. Nah, itu menurut mazhab Malikiyah. Walakin yukrah at-taqaddum li ghairi daruratin. Makruh, sangat tidak dianjurkan seorang makmum berada di depan imam li ghairi darurah, kalau memang tidak ada alasannya, tidak ada kedaruratan. Nah, artinya kalau ada hal yang memaksa, misalnya karena tempat salat sangat terbatas, sempit, sehingga dia harus berada di depan imam, maka tidak apa-apa seorang makmum berada di depan imam. Nah, itu kalau ada alasan kedaruratannya ya. Nah, ini disebutkan juga di dalam kitab Bughyah Al-Muqtasid. Syarahnya, penjelasannya Bidayatul Mujtahid ya. Wa huna yaqaul khilaf fi mauqifil ma'mum minal imam. Di sini ada perbedaan pendapat mengenai posisinya seorang makmum terhadap imamnya. Apakah boleh makmum itu berada di depan imam? Anna jamahiral ulama, jumhur ulama, mayoritas ulama, yaitu kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hambaliyah, mereka mengatakan, yaqulun, law taqaddamal ma'mum alal imam fasadat salatuhu. Jika makmum berada di depan imam, maka salatnya rusak, tidak sah. Wal malikiyah yujizuna dzalika. Mazhab Malikiyah membolehkan hal demikian. Artinya boleh seorang makmum berada di depan imam. Wa yaquluna law taqaddama ma'mum au ma'mumuna ala imam lajaza dzalika.
sekalipun banyak makmum, artinya banyak jamaah, bukan hanya satu orang saja, banyak seperti tadi video tadi ya, banyak yang berada di depan imam, maka itu boleh kalau ada alasannya, ada kebutuhannya. Wa minal ulama iman jawwaza dzalika lil hajati, karena ada kebutuhan. Nah, kalau tadi istilah sebelumnya darurat, ada keterpaksaan. Wa huwa ra'yun fi madhhab al-Hanabilah. Nah, ini ada satu pendapat di kalangan madhab Hambaliyah. Kama nara fi izdihamin nas ayyamul hajj. Sebagaimana yang kita saksikan, berdesak-desakannya manusia, membludaknya manusia di musim-musim haji ya, seperti di Mekah, di Madinah ataupun di Arafah ya. Au fi halati dhayqil makan, atau dalam kondisi tempatnya itu terbatas, sempit. Wa ghairi dzalika idza wujidat illatun, dan yang lain jika ada illatnya, ada alasannya sehingga dia berada di depan imam. Nah, ini juga pernah dibahas oleh Darul Fatwa di Mesir ya. Jadi ada kumpulan fatwa-fatwa Darul Ifta Al-Misri ya. Jadi di Mesir itu ada semacam lembaga fatwa yang memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, di sini ada pertanyaan. Yahdutsu fil masajid allati la tasi'ul musallin fi salatil jamaah awil jum'ah ay yusalliya ba'dul ma'mumin kharijal masjid mutaqaddimina 'alal imam. Nah, terjadi di beberapa masjid yang memang masjidnya kecil, mereka melaksanakan sholat, makmumnya itu berada di luar masjid dan posisinya berada di depan imam karena tidak ada tempat untuk sholat. Fahal tasihhu sholatuhum, apakah sah sholat mereka? Nah, ini dijawab oleh Syekh Atiyah Saqar ya. Ini seorang ulama, ketua Lajna Al-Ifta di Al-Azhar ya. Taqaddamal ma'mum 'alal imam butilus shalah indal a'immah as-salasa. Makmum yang berada di depan imam itu membatalkan sholatnya menurut 3 pendapat. Nah, sama tadi. Wala yubtiluha indal imam Malik. Nah, tidak membatalkan menurut Imam Malik. Ja'a fi fiqhil madzahib al-arba'ah. Nah, disebutkan dalam kitab fiqh madhab 4. Falau taqaddamal ma'mum ala imamihi walau kana al-mutaqaddim jami'ul ma'mumin sahhatis shalah al-mu'tamid. Sekalipun semua makmumnya berada di depan imam, maka sah salat mereka. Nah, menurut mazhab Malikiyah, wa ala hadza fala mani'un min as-shalah fi ayyi makan hatta law taqaddama al-ma'mumun 'ala al-imam wa bi khassatin inda ziham. Apalagi dalam kondisi berdesak-desakan, tidak ada tempat seperti yang tadi kita nonton videonya ya, berdasarkan mazhab Malikiyah. Oke? Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, video tadi yang ada di Dusun Garung Wonosobo itu, ya kalau kita lihat memang tempatnya sangat terbatas, sedangkan jamaah membludak, sehingga mengharuskan mereka untuk sholat di depan imam. Yang sayang sebenarnya pemilik lahan tadi, bisa jadi tanamannya jadi rusak, kasihan ya. Ya, tapi ala kulli hal, secara hukum fikih, orang yang salat di depan imam boleh jika ada alasan. Karena tempatnya tidak ada atau tempatnya sempit, sangat terbatas, sehingga mengharuskan dia salat di depan imam. Oke, saya kira demikian video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di-like, silahkan di-share, dan berikan komentar di bawah. Dan tentu jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul hadi ila siratim mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.